أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, yang artinya mengapakah kamu kafir dengan Allah walhal kamu itu dahulunya mati. Tidak hidup kita nih, asal dari setitik air mani yang mati, segumpal darah juga yang mati, segumpal daging mati asalnya. Fahyakum binaqil arwahi fikum, maka Allah menghidupkan akan kamu yaitu dengan meniup ruh pada kamu, jadi kita hidup. Summa yumitukum indan qidai ajalikum, kemudian ia mematikan akan kamu ketika habis ajal kamu, habis umur mati. Summa yuhyikum bin nusyur, kemudian Tuhan menghidupkan lagi akan kamu, yaitu dengan dibangkitkan dari kubur. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan sesudah dihalau di padang mahsyar. Allah akan membalas kamu dengan amal-amal kamu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, dibalas baik, yaitu surga. Jika amal jahat, dibalas jahat, yaitu jagarnya neraka. Huwallazi khalaqalakum, ialah Allah yang menjadikan bagi kamu aili ajlin tifaikum fid din wad dunya, karena manfaat kamu dalam agama dan dunia, yaitu dengan mengambil dalil atas Tuhan yang mengadakan kamu dan memperbaiki badan kita. Seluruh yang ada ini Tuhan menjadikan untuk kita manfaatnya, untuk kita mafil ardi jami'an, barang yang di bumi ini seluruhnya untuk kita, untuk manfaat kita bersaat manusia, untuk manusia ambil manfaat. Jadi untuk mengambil dalil adanya Allah pun kita dapat melihat kepada asya yang ada ini, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memperbaiki, untuk obat-obatan kemuliaan, lintifaikum, jar Tuhan, untuk manfaat kita berada menggunakannya, kita ada lagi bisa mempergunakan isi dunia ini. Dan ada lagi tafsir kurang batin itu mengatakan huwallazi khalaqalakum, ialah Tuhan yang menjadikan mafil ardi jami'an ini yang ada di bumi ini untuk menasihati kamu berasa. Mengapa nasihatnya? Berataan alam semesta ini menasihati kita. Tafsir ilmu batin itu uzkurullah, ujar alam ini. Kita melihat di mana aja ini suruh
menyuruh barataan nang kita itu uzkurullah, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Itu barataan. Jadi kita dapat nang apa aja asya-asya ini semuanyaan menasihati nawan kita uzkurullah. Ingatlah kamu akan Allah. Ingatlah kamu akan Allah. Nah, jadi melihat apa aja kalau kita ingat, namun kita tahu nih, karena khalaqa lakum linusikum, untuk menasihati kamu. Nah, apa nasihatnya supaya kita ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Ingat mimpi aja kan, ingat lalu menurut kalau itu harus ingat taat kepada Allah Ta'ala, ingat jangan ingat nama Tuhan, lalu perintah Tuhan kerjakan, yang dilarang Tuhan jauhi. Nah itu alam ini yang kita lihat keseluruhannya itu menasihati nawan kita, itu tafsiran batin. Kita zahir ya, manfaatnya untuk kita seluruhnya alam semesta asal kita mempergunakannya bisa. Summastawa ila samai, kemudian Tuhan menghendaki lagi kepada menciptakan langit. Tuhan menjadikan langit fasawwahunna sab'a samawat, maka Tuhan menjadikan langit itu 7 lapis langit. Langit ini 7. Walhasil anna Allah Ta'ala khalaqal arda min ghairi bastin fi yawmain, thumma khalaqas samawati sab'a mabsutatan fi yawmain, thumma khalaqa ma fil ardi mimma yuntafa'u bihi fi yawmain. Walhasil bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan bumi ini daripada ketiadaan dihamparkan, belum diurai lagi bumi ini 2 hari. Nah, pemasa telah hendak sekaligus ya, kalau sedikit ya, supaya kita perlahan juga dalam urusan Tuhan gitu menjadikan kawaja sedetik sampai itu kawaja cuma 2 hari Tuhan menjadikan bumi. Kemudian Tuhan menciptakan langit pulang yang 7 ini, menjadikan langit yang 7 ini dihamparkan itu 2 hari. Kemudian Tuhan menjadikan barang yang ada di permukaan bumi ini dari apa juga yang diambil manfaat oleh manusia. Nah itu barang 2 hari juga. Seluruhannya asya ini 2 hari. Itu bamasa kalau telah aja kalau nak sedetik itu Tuhan kuasa. Cuma ini supaya majar nang kita supaya dalam urusan itu supaya perlahan, walaupun kita bisa mengerjakannya cuma perlahan-lahan lah. Wa 'an Ibnu Mas'udin qala inna Allah Ta'ala kana 'arshuhu 'ala ma wa lam yakhluq shay'an qabla al-ma. Falamma arada an yakhluqa al-khalqa akhraja min al-ma'i dukhanan fartafa'a fawqa al-ma' fasammahu as-samaa'a. Thumma aybasa ma faja'alahu ardan wahidah. Thumma fataqaha faja'alaha sab'a aradin fi yawmin fil ahadi wal itsnain. Faja'ala al-arda 'ala hutin wal hutu fil ma' ala safatin was safatu ala dhahri malakin wal malaku ala sakhrah was sakhratu ala rih fataharraka al-hut fatazalzalatil ardu farsa 'alaiha al-jibal faqarrat fal-jibalu tabtakhiru 'alal ardi. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwasanya Allah Ta'ala adalah arasnya itu di atas air dan Allah tidak menjadikan akan sesuatu sebelum air, belum ada air terdahulu. Maka tatkala Allah menghendaki menjadikan makhluk, Allah mengeluarkan daripada air itu kukus, maka terangkat kukus itu di atas air, lalu dinamakan kukus itu sama langit. Dari kukus tadi tahu dengan air langit. Kemudian kering air itu Allah Ta'ala menjadikannya pula bumi yang satu, jadi bumi pula. Kemudian dibelah, dijadikan pulang air yang kering tadi bumi tadi 7 lapis bumi pada 2 hari, yaitu pada hari Ahad dan hari Senin. Pemulaan hari Ahad lawan Senin. Maka Tuhan menjadikan bumi itu andaknya di mana? Di atas iwak. Kan naganjil ya kalau telah. Ini pekerjaan Allah SWT karena kalau kita mikirakannya. Iwak nangke apa? Iwak kan tuyokan apa nah? Iwak non jurang barilah ya. Nah, dan iwak itu di mana? Di air. Di atas batu yang licin, di atas batu pun. Dan batu yang licin itu andaknya di atas belakang malaikat. Malaikat namanya Hanus ya, tapi nya senang aja nyari sebarat. Apanya diberikan kekuatan itu hanya barat, bang. Ya, ini orang melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan menyuruh menyahan, tahannya kan nyebar. Tanggal yang disuruh Tuhan itu kada berat, asal dilaksanakan. Dan malaikat itu di mana bang? Di atas batu, di atas batu nang besar.
Dan batu yang besar itu di atas angin, angin di bawah. Maka iwak itu bergerak, iwak itu bisa jadi bergerak, kan? Maka berguncang bumi iya nang windu tah. Apabila iwak itu buntutnya dalam hal itu banyak kekolopok buntut itu bergerak, bumi itu bergerak. Ya nang windu amunnya kancang bergerak, amunnya kena kepala sokan bergerak. Ya nang hancuran di mana tuh deh? Nang di mana tuh deh? Mana tuh di Jawa tuh nah, dia bergerak. Nah, di Mapa itu bergerak bumi itu. Nah, karena iwak tadi bergerak, bumi itu bergerak. Maka Allah Ta'ala mengadakan gunung sebagai pasak, nah dipasak dengan gunung, lalu tetap itu bumi kada singgarakan. Jadi gunung ini cuma nang pina di tengah, nang di pinggir-pinggir nang parak gunung kada berguncang, kan? Cuma nang di tengah-tengah itu nang tapi ada gunung itu nang bergerak ta. Nah, lalu gunung itu bermegah-megah lawan bumi. Anjar gunung ya kada undanya bumi ya, yakin hancur dianya di iwak teh berguncangnya. Nah, itu asalnya. Itu menurut riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan ya Allah dengan tiap-tiap sesuatu mengetahui. Fala yumkinu ayyakuna khaliqan lil ardi wa ma fiha walis samawati wa ma fiha min al-ajaib wal gharaib illa idza kana aliman biha muhitan bi juz'iyatiha wa kulliyatiha. Maka tidak mungkin bahwa adalah ia menjadikan bagi bumi dan barang yang di seluruh isinya itu, dan bagi langit seluruh isinya daripada segala yang keajaiban-keajaiban dan keganjilan-keganjilan, melainkan adalah Allah itu mengetahui lagi meliputi dengan juzuknya dan kuliat-kuliat seluruhnya diketahui oleh Tuhan, dan satu persatunya pun diketahui oleh Tuhan. Jadi tahu Tuhan keseluruhannya, kada kalindungan nonton seluruh asnya, karena dia yang menjadikan seluruhnya itu. Baik nang diberi rezekinya, kemunyaan di mana aja apabila Tuhan menjadikan, Tuhan tahu tak, dan naon rezekinya seluruhannya diberikan oleh Tuhan. Kemudian sambungannya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mengata Tuhan engkau bagi para malaikat, napa ujar Tuhan, bahwasanya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Tuhan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, ini Tuhan mengatakan ini, berfirman ini menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, riwayat Dhahak dari Ibnu Abbas, bahwasanya Allah Ta'ala mengata ini perkataan bagi malaikat, alladzina kanu fil ardi muharibina ma'a iblis, lianna Allah Ta'ala lamma askana jinnal arda fa'afsadu fiha wa safakud dima wa qatala ba'duhum ba'dan ba'athallahu iblis fi jundin minal malaikah faqatalahum iblis bi askarihi hatta akhrajuhum minal ardi wa alhaquhum bi jazaa'il bahri wa haula'i khazanu jinan anzalahumullahu minas samai ila ardi litarril jinni ila jazaa'il wal jibal wa sakanul arda fakhaffafallahu anhumul ibadah wa kana iblis ya'budullaha taratan fil ardi wa taratan fis sama wa taratan fil jannah fadakhalahu ujbu wa qala fi nafsi ma a'tanillahu hadzal mulka illa li anni akramul malaikati alaihi. Nah, riwayat Dhahak dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah Ta'ala hanya saja mengatakan ini perkataan bagi malaikat nang inni jailum fil ardi khalifah tadi, mengucapkan naon malaikat yang adalah malaikat itu malaikat di muka bumi yang berperang serta iblis. Iblis itu asal dari surga juga, keliling orang-orang hebat asa ahli ibadat. Iblis itu ngarannya Azazil, sederajat aja. Jibril, Mikail, Israfil, Azazil yang ngarannya nyatanya. Nah, jadi Tuhan berucap naon malaikat yang diturunkan di muka bumi yang berperang nawan iblis. Kenapa? Karena bahwasanya Allah Ta'ala tatkala mendiamkan akan jin di bumi ini jin menduduki bumi ini, jin, maka mereka si jin ini berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah dan membunuh setengah mereka itu akan setengahnya. Ini haur badaur aja jin ini. Ini mendiami bumi ini asa jin. Lalu Allah Ta'ala mengutus akan iblis pada tentara dari malaikat. Iblis bakalan tentara malaikat. Jadi malaikat diutus oleh Tuhan, iblis nawan para malaikat ini. Maka
membunuh akan mereka itu iblis dengan tentaranya, sehingga iblis mengeluarkan mereka dari bumi, diusir oleh iblis dari bumi, jin-jin tadi bukahan, dan diusir kemana? Sampai ke pulau-pulau laut, ke laut banyaknya bukahan, ke gunung-gunung. Nah, jadi mereka itu malaikat nang bakawan iblis tadi itu penjaga surga. Allah Ta'ala menurunkan mereka itu dari langit ke bumi untuk mengusir jin ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Lalu mereka itu diam di bumi. Malaikat tadi, iblisnya pun diam di bumi. Maka Allah Ta'ala meringankan dari mereka itu ibadat. Diringankan oleh Tuhan, dientengkan oleh Tuhan ibadat mereka itu para malaikat dan iblis tadi. Dan adalah iblis itu beribadat kepada Allah terkadang di bumi, terkadang di langit, terkadang di dalam surga. Ini iblis itu orang bebas ibadatnya. Nah, kenapa sebabnya jadi iblis? Karena ada tafsir di belakang tak. Jadi tertolak daripada rahmat Allah. Nah, ini ada sebabnya. Maka masuk akan iblis ini oleh ujub, merasa diri bangga, merasa mulia. Nah ini, lalu sampai berucap dalam hatinya, tidak memberikan akan dakwah oleh Allah akan ini kerjaan, melainkan karena aku ini paling mulia malaikat atas Allah Ta'ala. Lantaran aku mulia, jadi aku ini bebas ibadat di mana aja boleh, ujar iblis. Lalu merasa bangga, kalau tak merasa hebat, merasa harap. Nah lalu Tuhan berfirman bagi iblis dan bagi tentaranya. Ujar Tuhan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Artinya gantian dari kamu. Jadi ini diganti, bukan iblis non malaikat lagi, dan diangkat kamu kepadaku. Maka mereka kada ketujuh. Siapa yang dimaksud khalifah sini? Yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Tuhan menjadikan khalifah, mengganti iblis dan tentaranya itu Nabi Adam di permukaan bumi. Lalu mereka itu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menjawab non Tuhan, ini minta bukakan hikmatnya, bukan memprotes non Tuhan kada. Dan bukan juga mencela pada anak cucu Adam kada. Ujarnya menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah sampian menjadikan di permukaan bumi ini orang yang berbuat kerusakan padanya dengan maksiat-maksiat, inya menurutkan hawa nafsu, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah dengan zalim, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami mengucap tasbih dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan bagi engkau daripada sifat-sifat yang tidak layak. Ini kada tahu pengakan Nabi Adam, ujar para malaikat, iblis dan kawan-kawannya yang di permukaan bumi tadi. Karena inya tahu bang bahwa tadi sudah jin dia anak di bumi macam itu berbuat kerusakan sampai berbunuh-bunuhan macam-macam, berbuat kezaliman sama-sama jin juga. Diulah pulang lah artinya. Orang jadi khalifah mesti aja karena tuh berbuat kerusakan pulang di bumi. Ujar Tuhan menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Tuhan berfirman bahwasanya aku lebih mengetahui barang yang tidak kamu mengetahui, min maslahat istikhlafi Adam alaihissalam, daripada maslahat menjadikan khalifah Adam alaihissalam. Aku tahu pada kamu, ujar Tuhan. Tatkala dijadikan Nabi Allah Adam alaihissalam, lalu sambungan ayat tadi, wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan melajari Allah akan Nabi Adam akan nama-nama seluruhnya, banda-banda seluruh yang Tuhan jadikan dilajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dari seluruh bahasa pulang yang berlain-lainan, yang bertender, yang mengatakan dengan dia oleh anak cucu Adam alaihissalam. Dilajarkan bahasa apa aja seluruh banda yang ini, sampai mangkuk, cangkir, piring, ayu parang, cangkul, dilajarkan ini ngarannya, jar Tuhan ini ngarannya, bilang ke ini mangkuk, kayak ini mek ngarannya, sampai ini napa aja seluruhannya itu ada. Napa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa, seluruhnya, seluruh bahasa yang dipenderakan oleh anak cucu Adam ini dilajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai senangnya dalam tafsir
angin nang keluar tadi parut, nah pangarannya. Lamunnya babunyi, nah pangarannya. Lamunnya kada babunyi, nah pangarannya. Nah ada nang babunyi itu durot ngarannya. Nah apabila kada babunyi teh kena melepes saja itu anu poswah ngarannya. Sampai ke situ. Tuhan merajarin Nabi Adam. Tahu ya Nabi Adam? Nah, sudah tahu Nabi Adam seluruh Asya ini ngarannya seluruhnya tahu. Summa aradahum 'alal malaikah bi an sawwarallahu al-asya fi qulubihim fasarat ka'annahum syahaduha. Kemudian Tuhan melentangkan banda-banda tadi kepada malaikat, dikemukakan banda-banda tadi kepada para malaikat. Macam apa? Tuhan merupakan akan seluruh sesuatu tadi dalam hati mereka, non malaikat, sehingga Asya tadi seolah-olah dilihat oleh para malaikat. Nah, ciptaan jadi TV, kau melihat di hatinya kau terang melihat Asya ini, model cangkul, model parang, model apa piring, mangkuk, seluruhnya itu kau dilihatnya oleh para malaikat. Lalu napa ujar Tuhan? Nah, malaikat faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shariqin. Ujar Tuhan, ayo kamu kabarkan akan daku dengan nama-nama banda-banda itu yang sebutkan itu. Itulah tuh napa nang dilihat tuh cangkul, napa apa itu nang pinakalang cungkungan tadi Asya itu tidak dilupakan tuh kau melihat sama napa ngarannya jodan itu. Nah itu napa ngarannya. Nah jika kamu benar-benar pada sangkaan kamu bahwasanya kamu lebih utama dengan menjadi khalifah dari orang nah aku jadikan khalifah, ayo amun paraga harat non Adam, ayo habarakan apa itu ngarannya, bunyi pintar bunyi harat. Kada kawa qalu iqraran bil ajzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkata mereka itu para malaikat tadi, karena mengaku dengan lemah, maha suci engkau. Tubna ilaika min dzalikal qaul, kami taubat kepada engkau daripada perkataan itu. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali barang engkau beri pelajaran akan kata. Kecuali nang pian ajarakan naon kami anyar kami tahu. Namun kada tahu jar malaikat. Nah, napa? Innaka antal alimul hakim, bahwasanya engkaulah yang maha mengetahui. Lalu napa? Al-Hakim, lagi bijaksana. Mengaku kalau sudah kada tahu. Lalu ujar Tuhan non Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan olehmu akan itu para malaikat, akan mereka itu para malaikat dengan nama-nama banda-banda tadi. Napa sesuatu teh habarakan. Dihabarakan oleh Nabi Adam, palamma amba'ahum bi asma'ihim mufassalatan wa bayyana lahum ahwala kullin minal musammayat wa khawasihi wa ahkamihi. Maka tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam menghabarkan akan mereka itu dengan nama-nama benda-benda tadi satu per satu, dan dinyatakan pulang oleh Nabi Adam bagi mereka itu segala hal tiap-tiap daripada yang dinamakan tadi, dan khasiat-khasiatnya Asya itu pun dihabarkan, ini gunanya, ini keperluannya, nah ini manfaatnya, seluruhnya dihabarkan oleh Nabi Adam. Segala hukumnya yang berhubungan dengan penghidupan dan untuk kembali ke akhirat dihabarkan oleh Nabi Adam keseluruhannya. Nah, habisnya kalau teh Tuhan itu kalah kalau nah kalah mesti aja kada tahu lagi. Lalu ujar Tuhan apa? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ujar Tuhan, tidakkah aku mengatakan bagi kamu bahwasanya aku lebih mengetahui rahasia-rahasia di langit, itu lapis langit dan bumi, aku mengetahui, ujar Tuhan. Dan aku lebih mengetahui barang yang kamu nampakkan, kamu zahirkan daripada ucapan kamu itu, nang ataj'alu fiha may yufsidu fiha, aku tahu, ujar Tuhan. Memprotes modelnya tah, tapi minta bukakan Pak. Apakah pian menjadikan di muka bumi ini ulang nang babur kerusakan? Nah, wa ma kuntum taktumun, dan barang yang kamu sembunyikan,
dalam parut kamu saja tahu nang tersembunyi nang kamu berucap ta ahib kau bil khalifah bil khilafah, kami ini berhak menjadi khalifah di permukaan bumi. Nah itu Tuhan tahu. Napa yang dirahasiakan oleh si iblis tadi pun dalam dirinya daripada sifat takabur, dan tahu pulang Tuhan bahwa iblis ini akan tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah ini Tuhan mengetahui keseluruhannya. Mestinya ta tunduk kena ya Allah. Nah, tapi iblis ini nang ujub malaikat lain nggak datang. Iblis ini merasa mulia, merasa bangga, merasa dirinya istimewa daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Datangkan ujian oleh Tuhan, suruh sujud menghormat kepada Nabi Adam, aturan kalah. Untuk kalau mesti sambungannya karena wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Karena sudah tentu aja Nabi Adam itu sebagai peguruan karena Mahabharatan, tentu aja sujud aturannya ini mengaku pang biar Tuhan sorong pang umpamanya. Ya kalau Tuhan siapa Tuhan iblis kalau pada Nabi Adam, karena Nabi Adam orang yang berilmu pengetahuan, suruh oleh Tuhan sujud ujian menon iblis dan malaikat. Balataan sujud karena kecuali iblis laknatullah nang kada mau sujud Nabi Adam, karena dirinya merasa besar, merasa mulia karena ini mulia daripada Adam. Anggapannya inya mulia, inya dijadikan dari api, Adam dari tanah. Lalu merasa Tuhan, lalu kada mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi hadhihi qissati biqurubati khalqi insan wa bayanu syarafil ilmi iddil ilmi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam alal malaikah. Dan dalam ini kisah Tuhan menyebutkan permulaan menjadikan manusia tadi daripada yang mati itu segumpah asetik air mani, segumpah darah, segumpah daging, dan menyatakan kemuliaan ilmu. Karena dengan ilmu tadi Allah Ta'ala menzahirkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat. Nah itu dengan ilmu lalu kalah berataan para malaikat tadi Nabi Adam alaihissalam. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqqul mar'u biha karamah indallahi ta'ala was-sa'adatul abadiyah. Hanya saja mulia ilmu itu, kenapa jadi ilmu mulia? Karena keadaan ilmu itu jembatan, wasilah perantaraan untuk mencapai takwa kepada Allah. Takwa yang berhak seseorang itu dengan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan kebahagiaan abadi di negeri akhirat dengan ilmu. Oleh karena itu apabila orang yang banyak mempunyai ilmu, itulah yang banyak takwanya kepada Allah Ta'ala, seperti firman Tuhan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah para ulama. Itu karena dia banyak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita nih disuruh banyak-banyak kayak kalubah menuntut ilmu agama, karena dengan ilmu itu kita akan mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmin ma la budda fi hayatihi min arkanid din. Ketahui olehmu bahwasanya tidak difardukan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan Islam perempuan itu menuntut seluruh ilmu, kada diwajibkan. Hanya saja yang difardukan kepada si muslim tadi menuntut ilmu yang tidak boleh tidak dalam kehidupan kita ini daripada rukun agama. Ini nang ilmu nang wajib mengetahui rukun agama. Berapa rukun agama? 3 ihsan, itu rukun agama. Fayajibu alaihi ayyata'allama arkanal iman wa ma yasilu bihi ilal iman min ilmi usuliddin. Maka wajib atas muslim bahwa ia belajar rukun iman dan yang menyampaikan dengan dia kepada iman daripada ilmu usuliddin, ilmu tauhid. Ya, rukun bicara ini mesti belajar ilmu tauhid supaya iman kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti belajar di rukun iman, ilmu usuliddinnya seluruh. Nah, rukun iman enam kita satu per satu ya. Kalau mulai antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri
wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu rukunnya aman. 6, kita percaya dengan Allah, lalu mengenal sifat-sifat yang wajib kepada Allah, yang mustahil kepada Allah, yang harus kepada Allah, kita pelajari, yaitu dalam usuluddin. Percaya pulang naun malaikat, percaya dengan segala kitabnya, percaya segala rasulnya, percaya hari kiamat, percaya qadar dan baik, seluruhnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipelajari, ini kewajiban non kita belajar ilmu usuluddin. Nah, itu masuk rukun iman. Wa ayyata'allama arkanal Islam wa ma yasilu bihi ila Islam min ilmi fiqhi liya'rifa ahkamal ibadat wal munakahat wal muamalat. Dan lagi bahwa ia belajar rukun-rukun Islam. Yang 5 dipelajari juga. Lamun kada belajar rukun Islam alih jota. Ya kalau ya jadi ngaran banyak Islam kada tahu di rukunnya, rukun Islam ya tak kada tahu. Nah, nang 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, bisa aja syahadatnya pengkor-pengkor pulang ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak aja kada tahu di syahadat aja di kampung. Kada tahu banyak, orang kada bisa di Pak. Artinya kada tahu, bisa menyambatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu kada tahu pulang artinya. Nah, mengucap 2, mesti belajar rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ayo, apalagi sambungannya kan? Nah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa Ramadan, nah bahaji ke Baitullah. Ini bagi orang nang kawa. Nah, jadi itu. Nah, sembahyang macam apa belajar juga. Karena rukun-rukun sembahyang, nyapang 4 irik-irikan bananya sembahyang. Nah, semuanya itu dipelajari kewajiban hukumnya. Itu nang wajib nang pasti kita pelajari. Nah, itu jadi di iman, di Islam dipelajari karena kita orang nang mukmin aja, orang nang muslim, tapi kada tahu di rukun Islam kada tahu. Di iman kada fardu ain nang ini nang pasti dipelajari. Wa yata'allama ma yaslubu ila ihsan min ilmi akhlaq hatta taqa'aluhu kulluha fi halil kamal min ikhlas wa ghairihi. Dan bahwa ia belajar pulang barang yang menyampaikan dengan dia kepada ihsan. Nah, apa daripada ilmu akhlak. Nah, ilmu tasawuf, ya ini juga ilmu tasawuf wajib juga kan? Ilmu akhlak sehingga jatuh perbuatan seluruhnya itu pada hal kesempurnaan daripada ikhlas dan lainnya, supaya kita ikhlas, ba'amal, supaya jangan riya, supaya jangan merasa sombong macam iblis tadi, merasa sorong dia pemintarnya, pembaiknya, ta'amalnya, itu kata tasawuf, katanya telah. Nah, itu kada bersih ngarannya telah. Jadi ilmu akhlak itu dia makan ilmu tasawuf. Nah, apa ilmu tasawuf? Nah, iya, tenang untuk membersihkan supaya amal kita menjadi baik. Lain ungut itu kan tasawuf lain. Nah, jadi ayo aja kita dalam ibadat, supaya ikhlas kita. Oh, dalam di pasar supaya bujur, lurus hati nawan kawan itu. Nah, itu masuk ilmu tasawuf. Jangan hiri dengki. Nah, bisa membaca aja hiri dengki nang dikupas, tapi sorong pahirian benar. Nah, lain ya. Belum tasawuf. Malah orang pina terhormat sikit sorong pina tak bawah lalu pina lain jadi hati tak ada. No, itu kada cocok tuh kada tasawuf ya kan. Nah, itu adak di batin. Nah, itu semuanya dipelajari kewajiban hukumnya. Jadi wajib kita belajar. Nah, ini oleh karena tiap orang Islam, sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Kemana mencari teh? Nah, belajar kayak siapa belajar? Kayak nang bisa kalau, nah terutama naon ulama-ulama. Kalau kita ulama itu masih ada, ayo belajarlah, datangilah para ulama nang masih membacakan, kada membuka, ya kada mau nitu-nitu juga ajar. Padahal pahalanya kita dapat itu ini. Nah, kalau kita kada mau belajar, lamun bisa juga, alhamdulillah sudah barang aja. Punya bisa juga sudah kada apa-apa juga. Artinya menambah-nambahnya indah. Lamun kada bisa lalu di apa? Nah, itu ngalih. Nah, itu di akhir zaman banyak lari nawan ulama. Sehingga Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu ta'ala bisalati baliyat ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ujar Nabi Muhammad, lagi akan datang satu masa atas umatku, bukan umat yang lain, umatku. Ujar Nabi Muhammad, ada masanya kena
mereka itu lari dari ulama dan fuqaha. Dan ulama kada mau lagi maraki, kada mau lagi belajar ilmu. Sudahkah masa kita ini wal fuqaha dan orang-orang faqih belajar ilmu faqih kada lagi. Karena ilmu tasawuf nang sebuku jo pulang kada non ulama jo belajar di buncu-buncu nang peraya sembahyang jaga itu nang diajarkan tasawuf jarnya nang peraya sembahyang. Pada orang membersih supaya jangan ada bangga dalam diri kita itu dalam ibadat, malah berajin namun orang belajar ilmu tasawuf berajin ibadat bukan peraya. Kada. Nah ini kena lari nawan ulama nawan fuqaha. Kalaunya sudah lari di zaman itu kena dan nepang zaman kita balum kalau lah jamun balum kalau. Nah Allah Ta'ala akan membalakan mereka itu dengan 3 macam bala kena. Kalaunya lari non ulama lari non fuqaha, Tuhan akan membalakannya 3 macam bala. Pertama bala itu Tuhan mengangkat keberkatan daripada usahanya. Usaha mereka itu kada berberkat sama sekali. Habis mintuju habis. Kada ada digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan. Kalau pernah dijaga masjid kah, dibanyaki juga. Kada harus cari aja, simpan aja, kirim barang untuk kemari umpamanya telah kirim datang, simpani pulang duitnya, tukarakan pulang, kirim pulang, tamakan kada tapi juga terpakai kada tamarakan kada, tak ada habis pulang habis burungut. Itu kada berberkat ngarannya. Harus burungut aja, memikirkan, bah selamat juga barang sorong udah aja pengertiannya. Selamat. Habis tak simpan pulang karena datang alhamdulillah aja selamat tukarakan pulang di engkene pulang tamakan kada kawa diamalakan bilang ale. Nah itu nang kena tadi akhir kada ada keberkatan. Alhamdulillah kita ni masjid saban Jumat 400 pang sudah nah. Sejumat 400 mudahan aja Jumat ni pulang sampai 500.000 saban Jumat untungan. Iya kan? Nah, tapi perlu aja minta di kampung-kampung banyak berhemat mana di masjid aja buat saban Jumat banyakin. Ya sampai 1 juta sejumahat bukan rane aja teh. Nah itu usaha kita berberkat kawa artinya kita menyimpangkan duit yang sedikit teh. Hah? Kaum muslimin semuanya. Muslimin. Jadi kawa kita menyimpangkan usaha kita nah disetor badahulu untuk akhirat. Nah itu teh untung. Lamun kada kawa pang ya uyuh mahara gojab. Panet pinggang merinci ya kan. Nah disimpan pulang. Kita gunakan kada kita itu lamun orang nang kada berberkat, lamun orang nang berberkat pekolehan ayo umpamanya 100 nah 10 rupiah artinya 10% dah, amunnya 1000 nah 100 kenanya digunakannya itu ada. Nah itu orang nang berberkat usaha kada mun simpan terus oh ya apa menggunakan, nah itu kada berberkat usahanya. Nah pertama diangkat Tuhan keberkatan ayo aja berusaha banyak berduit tapi kada ada gunanya habis benar aja cagarnya. Nah itu kena di akhir kalunya lari non ulama lari nawan fuqaha. Dan kedua Allah Ta'ala mengelaskan kepada mereka raja nang zalim, pemerintah nang zalim kena akan timbul. Nah ini. Dan ketiga mereka keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Kada beriman jaganya naudzubillah min dzalik. Itu akibat orang yang lari dari ulama dari fuqaha. Nah, oleh karena itu kita masih ada ulama-ulama kita ada lagi yang membacaan kita dengari kita mendengar nasihat-nasihat daripada ulama-ulama itu lah belajar mendengar barang kita kalau belajar berkitab ya kan. Bayam bagi likulli mu'minin alla yastahiya minas su'al wa muraja'atil ulama khususan fil aqaidi liyakuna ala basiratin fi dinihi wa yaqinin tammin min aqaidihi. Maka sugianya bagi tiap-tiap orang mukmin bahwa tidak malu ia daripada menanya dan bulik-bulik kepada ulama. Istimewa pula sing dalam i'tiqad supaya adalah ia terang dalam agamanya itu nampak i'tiqad dalam agama dan yakin yang sempurna dalam segala i'tiqadnya itu. Nah di akhir banyak juga nang i'tiqad nang salah, pengajian nang salah banyak. Nah jadi kalau naon ulama orang mengaji umpamanya dasar silsilah sampai ke nabi juga dah. Belajar bukan dari ulama ini belajarkan ilmu itu. Nah itu supaya terang i'tiqad kita benar. Nah jadi rajin ya kalau berdengar. Alhamdulillah pang di mata purawi ini bah juritan 4 berdengar mengaji banyak benar ini. Nah alhamdulillah kita dah. Nah kalunya kada mau lagi mendengar. Nah itu maka malih benar telah bicaranya. Datang nang 3 tadi. Nang 3 tadi. Ya Allah. Nah jadi perlu mendengar. Jadi kita belajar nang tadi rukun iman, rukun Islam, ihsan tadi. Nah itu supaya kita wajib belajar. Nah kelebihan belajar banyak hadis-hadis, dapat keampunan, kita selangkah kita itu bilang iya aja pahala terus ya.
Ini ada dihikaitkan anna ahadal aghniya kana lahu salah satu auladin. Dikaitkan bahwasanya salah seorang dari orang kaya ada mempunyai 3 orang anak. Maka orang kaya ini tatkala merasa sudah parah kemana non ajal, lalu ia menghadirkan anak buahnya nang bertiga ini. Lalu ia berkata non anak buah nang bertiga tadi, ujarnya qad dana ajalu fa idza halaltu fir ramsi fa'malu bihadil wasiyah. Sungguhnya parak benar ajalku, maka apabila aku bertempat dalam kubur, kamu amalkanlah dengan ini wasiat. Ujar orang sugihnya ini. Lalu apa ucapannya? Usikum ya awladi awalan bi ta'allumil ilmi wat tamassuki bil istiqamati wal hilmi waqtasimu mali wa hafizu alaihi wa la tusi'ut tasarrufa fihi wa hafizu ala sihhatikum wa karamati wa karamatikum. Ujarnya nang abah nang sugih tadi, aku wasiati kamu hai anak-anakku mula-mula dengan belajar ilmu. Nah ini wasiat, padahal sudah jadi didik tadi, cuma artinya terus-terusan lah kita belajar. Aku mau wasiati kamu ini belajar ilmu. Kalau kawa kita dengan jalan belajar, kalau kada kawa dengan jalan mendengar. Kalau dan berpegang dengan istiqomah dalam pekerjaan, dalam ibadat dan hilim. Istiqomah dan hilim, jangan pemarah. Nah ini wasiat bapak. Dan kamu bagi hartaku, ujian sugih ini, dan kamu pelihara atas harta itu, jangan kamu menjahatkan membelanjakan pada harta itu. Artinya jangan dibawa nang karagawan tampuh harta. Ini wasiat aja untuk kebaikan, gunakan aja. Kamu pelihara atas kesehatan kamu dan kemuliaanku dan kemuliaan kamu. Jadi jaga bujur-bujur kehormatan abah, kemuliaan abah dan kemuliaan kamu bertahan itu jaga. Maka tatkala wafat abahnya tenang sugih tenang panasehat itu dari kubur sekalinya berabut nang tuha badua berabut harta nang ading tatinggal kada dibarinya dirabutakannya nang ading nang halus nang pahalusnya ini kada dibarinya dan dipadahakannya pulang bahwa hartanya itu habis dicuntan maling sudah. Jadi nang ading tadi di apa? Kada harta nang dua tadi maka mbah royal mengerjakan pekerjaan nang ada waras sama sekali. Ini tuh pantang-pantang baharta pekolehan nih warisan. Tetapi nang halus tadi kada apa? Asal kau makan itu jadi aja biar harta nang banyak tadi ambil oleh dua ding sanak tadi kada apa-apanya. Bal amila bi wasiyatil walid wa alima annal mala fanin wal ilma khalid. Tetapi si anak nang halus tadi, adiknya nang pahalusnya tadi mengamalkan dengan wasiat bapaknya. Dan ia mengetahui bahwasanya harta itu pasti habis binasa dan ilmu itu nang kekal. Jadinya berhemat menuntut ilmu. Tulah saya mengaji, tulah mengaji aja, menuntut ilmu. Banyak ada aja ongkos sedikit dah, lalu mengaji sampai pintar. Boleh? Nang tuha tadi pun sekali nak ading boleh nang tuha itu habis harta bertahan dan sampai susah luar biasa. Lalu akhirnya datang ke nang ading tadi minta ampun dan minta maaf, aku dengan nama ambil harta ikan tadi, aku sekarang habis harta aku sebabnya nama ambil habiskan bukan dicuntan orang. Berdua ini minta ampun nawan nang ading tadi. Lalu nang ading tuh memberikan keampunan dan kemaafan dan meredokan. Tapi nya sudah berilmu pengetahuan agama, lalu dapat aja harta itu karena ilmu yang dituntutnya, harta itu pasti datang. Kalau kita menuntut harta itu bisa buka. Kalau kita menuntut ilmu, sendirinya harta itu akan datang. Lalu ia membacakan syair, ujarnya Rabbina bil ulumi fina mukhalladatan wa juhali malu. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma baqin la yazal. Redha kami dengan segala ilmu yang ada pada kami, dikekalkan. Dan bagi orang-orang jahil itu harta. Ayo aja orang jahil harta, kami ini asal bisi ilmu aja. Maka bahwasanya harta itu binasa daripada masa yang hampir. Sepandang aja kalau lamun kada bisa menggunakan habis.
dan bahwasanya ilmu itu kekal senantiasa, tidak akan hilang ilmu itu. Nah, apa tadi pandang ya, kita orang sugih kah, orang alim kah, napa yang dipentingkan ilmu kita pelajari, didik lu tampil ada harta kita nih, didik anak buah kita di bidang ilmu pengetahuan agama dan lainnya. Tambahannya cuma yang wajib tuh ilmu agama dulu. Nah itu dulu kalau ngomong kosi lagi anyar ya. Jadi masih ada aja tersuruh dulunya, gampang aja membaca hari ini, bukan gampang aja nambatuhukan berusaha nggak kayak itu juga kalau agama sampai rupuh kada bapak oleh aja ada nang puluhan tahun di pasar artinya 20 tahun nang kayak itu juga tetap artinya jadi pengempetan juga kayak umpamanya aja panglah akhirnya anyar pindah patut aja anjir tentu pada hulu badudi itu biasa aja ya kalau ada tentu. Jadi yang dipentingkan adalah ilmunya, yang dipelajari dulu ilmu agama. Jadi harta ini kada mesti pang kita teknologi alam kan jadi itu semuanya ilmu agama hanya ilmu lainnya. Nah itu yang perlu kita pelajari. Menuntut harta itu gampang aja, biar bersungsung kadang mau justru ukurannya ada aja ya. Nah itu terkadang boyoh benar aja ya, balon putarannya lagi kayak itu juga kan hanya pindah patut aja ya. Nah kadang mesti itu. Jadi yang penting adalah ilmu agama. Jadi rajin-rajin belajar ilmu. Kada kau belajar nambah kitab ayo mandangar sama sekali. Nah biarkan anak gurunya. Namun kada kau mandangar lima apa pulang. Nah itu jangan Nabi Muhammad binasa jagalnya. Nah itu anjuran Nabi dalam hadis kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun rabi'an fatahrik. Jadilah engkau orang nang alim nang berilmu artinya. Kada kawa jadi orang alim, jadi orang nang belajar. Kada kawa jadi orang nang belajar, jadi orang nang mendengar aja. Katuju pada dengar sudah cukup aja. Jangan jadi orang nang keempat, jadi orang alim kada, belajar kada, mendengari kada juga, fatahlik jangan binasa engkau. Nah, jadi kita alhamdulillah di mata purane katuju pada dengar kalau ilmu agama pinanya rajin pada dengar, mudah-mudahannya terus-terusan rajin mendengar dan amalkan. Kawama amalkan pulang itu kan. Jadi mudah-mudahan aja kita nih sama-sama mendapat ilmu yang mempan kalau kita mengamalkannya. Wassallallahu alaihi wasallam. Iya kan Ya Allah karim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana qarabatil lana fi dinina ma ahliku durun sawadaka wa fi fiqna wa fiqum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daina wa khiliyat ulama wa bi khairin wa kullu syarabana asna kullu sunna qur rabbir ridha min qawlin wa qadana rabbana qul ladina qabla an ta'tana wa sallallahu wa sallam wa sallallahu